kaget. Ini adalah respon pertama dari dia. Yes, kamu nggak salah dengar, ini adalah dia. Kenapa? Disantet nggak mempan, diteluh nggak mempan, ditutup rezekinya nggak kena. Kok bisa? Marah ke dukunnya, marah dong. Kenapa? Udah bayar, tapi kok hidupnya baik-baik aja. Pengen mencelakai kamu, membunuh kamu perlahan, tetapi yang dia lihat adalah kebahagiaanmu. Kaget ya, makin sakit hati banget. Oke. Ini mungkin beberapa tarikan energinya dari kalian yang nyampe di video mama. Oke, cuman inilah general reading energi Megor. Jadi pinter-pinterlah kalian untuk memilih dan memilah pesan yang masuk. Intinya kalian ambil sisi positifnya dan kalian buang sisi negatifnya. Orang ini kaget dan bahkan marah banget sama si dukunnya. Kenapa? Karena kok malah berbalik gitu loh ke dia gitu. Dia mau santet kamu malah dia yang jatuh. Dia mau santet kamu malah dia yang sakit gitu. Dia mau tutup rezekimu malah rezeki dia yang ketutup. Kayak mana lo ceritanya? Aku tuh suruh kau untuk menyakiti dia, bukan menyakiti aku yang kirim. Kayak mana tuh ceritanya? Oke. Gini. Dia nggak tahu siapa yang ada di belakangmu atau yang di dalam dirimu. Oke. Dia kenal dekat dengan dirimu. Dan yang pasti gini, orang ini merasa tidak suka dengan kebahagiaanmu. Orang ini merasa bahwa kamu sumber penyakit dia gitu. Padahal kamu nggak melakukan apapun, atau kamu tidak menyakiti dia, atau bahkan kamu tidak berinteraksi langsung dengan orang ini. Tetapi orang ini merasa bahwa kamu itu selalu beruntung, kamu tuh selalu diberkati, dan dia tidak suka dengan kemajuan, kemapanan, kenikmatan, kebahagiaan yang kamu lakukan. Oke, gini. Dia mencoba beberapa kali mau membunuh dirimu, tetapi malah dia yang celaka. Oke. Kamu nggak kena, mau ke keluargamu, pasanganmu, anakmu, atau siapamu. Ngerempet sih dikit, tapi nggak kena. Kamu malah standby, sehat, happy. Mungkin kamu agak bete, tapi kamu bisa naikin vibrasimu. Dia selalu kepoin kamu, cek ombak terus lewat sosial media, lewat orang pintar, lewat dukunnya, lewat ilmu hitam, dan lain-lain. Kenapa? Karena udah saking palangnya kepala orang ini. Kenapa? Karena kok susah kali kau ditumbangkan. Siapa sih dirimu itu? Siapa? Manusia yang dicintai oleh Yang Maha Kuasa. Oke. Jangan tegang sayang, gini. Dia tuh selalu cek ombak, kepo banget sama aktivitas yang kau lakukan, kepo banget sama keseharianmu. Dan bahkan mungkin beberapa dari kalian ada yang baru beli rumah baru, atau mau beli rumah baru, atau mobil baru, atau properti lah intinya, atau villa, atau apapun itu, apartemen maybe. Orang ini ngerasa kayak kok bisa loh, rezeki dia masih oke gitu, dan dia malah menikmati hidupnya. Beberapa kali mau disantet kau gitu. Bahkan ada dari kamu tahu orangnya, kamu tahu itu, tapi nggak kena sama sekali, melenceng. Dan kamu malah kayak bodo amat, gue mending traveling, jalan-jalan, menikmati hidup gue. Dan kamu sudah tidak mau memikirkan tentang sesuatu hal apalagi yang berhubungan dengan orang ini. Kenapa? Karena menurutmu value-mu itu gitu. Dan kamu tahu nilaimu. Dan orang ini tuh makin depres, orang ini makin kepanasan, orang ini makin emosional melihat kamu. Kenapa? Karena you happy, you bahagia, you menikmati hidup. Gini, kamu tahu duitnya dipakai ke dukun terus, ke orang berilmu terus, untuk ngerjain kamu. Lama-lama menipis, rezeki dia yang makin terhambat karena karma is real. Dia tahu akan hal ini, tapi dia nggak mau tahu. Yang pengen dia mau adalah dirimu tumbang, dirimu jatuh, dirimu hancur, atau bahkan dirimu meninggal. Tetapi Yang Maha Kuasa punya kehendak lain. Kenapa? Karena kamu disayang sama Yang Maha Kuasa. Terkadang hidup ini memang menyakitkan,
untuk dia. Kenapa? Ya mungkin karena dirimu masih santai aja, dirimu masih kayak stay cool, dan kamu menikmati hidupmu gitu. Karena hubunganmu dengan Tuhan, spiritmu itu bagus. Jadi kayak orang yang mau terawang dirimu itu ada beberapa yang bisa ngeliat, ada yang beberapa yang dikasih asap hitam gitu. Kenapa? Karena yang mama lihat kebanyakan dari kalian yang nyampe di video mama, kalian berdoa gitu, atau kalian beribadah bahwa orang yang berhati tulus dan baik bisa terawang kalian. Tapi kalau orang yang berniat jahat atau nggak bagus, nggak bisa terawang kalian. Akhirnya dia hanya melihat kabut hitam di dalam dirimu. Sehingga dukun ini berani mau santet kamu gitu. Karena kecil lah, oke lah, cincai lah. Tapi ternyata liau, ternyata KO sendiri ya. Dan bahkan di sini beberapa orang ahli supranatural yang memiliki ilmu tinggi, bahasanya ya, ilmu hitam yang benar-benar dalam, mencoba untuk menyakiti dirimu tetapi nggak kena. Ya mungkin kamu agak sakit masuk angin gitu lah ya, tapi nggak kena, masih aman, masih oke. Dan yang pasti orang ini merasa kok kamu tuh disayang banget gitu loh, kok hidup dia tidak beruntung seperti dirimu. Kenapa? Pesan untuk dirimu yang saat ini mengalami ini, maafkan orang ini sayang. Jangan rasain emosionnya atau jangan rasain marahnya. Santai, relax, doain aja yang terbaik untuk orang ini agar apa? Orang ini mendapatkan hidayahnya. Dan yang pasti kamu tahu bahwa dalam kehidupan ini kamu memiliki sesuatu hal yang lebih besar. Makanya cobaanmu lebih besar dari kebanyakan orang. Dan kamu tahu kamu adalah orang spesial, pilihan yang dimana diuji dengan orang-orang terdekat atau orang-orang yang menyakiti dirimu. Agar apa? Agar kamu tahu bahwa dirimu itu terpilih, bahwa dirimu adalah seseorang yang membawa perubahan. Dan kamu tahu, jangan marah, jangan dendam kalau kamu tahu orangnya, tetapi maafkan, ubah itu dengan penuh cinta dan kasih. Dan yang pasti tetap baik terhadap orang ini. Jangan merasa bahwa dia jahat atau gimana, tetapi anggap aja mungkin orang ini dikirim Tuhan untuk menyakiti dirimu agar apa? Agar kamu menemukan jati dirimu dan menguji kesabaranmu untuk mendapatkan kebijaksanaan. Oke, ini aja yang bisa Mama sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan Mama mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak kekurangannya. Oke, salam damai, namaste, bye-bye.